Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah tragis rumah budak pesugihan yang memasuki part yang kedua sekaligus part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Jadi, untuk kalian yang belum menonton part yang sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk untuk video kali ini, kisah yang kali ini yang merupakan part terakhirnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya lanjutkan. Sarah pada kali itu mendapatkan penglihatan di benaknya. Terlihat samar-samar gulungan kertas dengan beberapa bunga yang mengering. Dan di penglihatannya itu Sarah mengetahui di mana letak kunci lemari itu. Di bawah karpet, ucap Sarah. Wisnu, adik Sarah, yang mengerti kata dari mbaknya langsung menggulung karpet di kamar itu. Lalu Sarah meraba-raba Upin di kamar itu karena ada satu Upin yang ia rasa ada sesuatu di sana. "Openg Min," ucap Sarah. Bik Nur langsung mengambilkan openg dan kemudian memberikannya pada Mbak Sarah. Sarah mencongkel Upin itu dan saat Upin itu terlepas dan ia menemukan kuncinya, lantas ia langsung membuka lemari itu. Dan benar saja isinya gulungan kertas dan sajen yang sudah mengering. Sean tiba-tiba kerasukan. Hantu dalam tubuh Sean adalah hantu yang ia temui siang tadi. "Izinkan anak ini untuk melihat ke masa lalu," ucap hantu yang merasuki Sean. "Apa yang akan kau tunjukkan pada anak ini?" ucap Sarah. "Anak ini bisa menyelesaikan semuanya," ucap hantu itu. "Lalu kau ini siapa?" ucap Sarah. Keluarga Sean dan juga yang lainnya pun akhirnya menjadi khawatir dengan apa yang terjadi. "Aku adalah anak kandung keluarga dahulu pemilik rumah ini. Aku ditumbalkan oleh ayahku sendiri pada iblis yang menjanjikan kekayaan pada ayahku. Dia pun membunuh ibuku. Lalu ia menikah lagi dengan wanita yang lebih muda dan bahagia. Tapi mereka pun sama nasibnya sepertiku, mati karena tumbal," ucap jelas hantu itu. Lalu hantu itu pun pergi dan Sean pun akhirnya pingsan. Ibu Sean ingin menyadarkan Sean tapi dilarang Sarah. "Jangan, jika ia disadarkan ia tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Dia sedang dalam perjalanan melihat ke masa lalu rumah ini," ucap Sarah. "Lalu apa harus dibiarkan saja seperti ini?" ucap Maya, ibu Sean yang khawatir dengan keadaan Sean. "Kita bawa saja ke bawah ke ruang tengah," ucap Sarah. Tubuh Sean pun diangkat oleh Riko, ayahnya Sean. Sean ditempatkan di lantai dengan dikelilingi oleh keluarga dan yang lainnya. Sedangkan Sarah sedang memutarkan jarinya di bibir mangkuk yang berisi air. "Sean, apakah kau di sana?" ucap Sarah. Sebenarnya Sean menjawab tapi tidak bisa terdengar siapapun kecuali Sarah. Sean tiba di masa lalu rumah itu. Terlihat seorang anak perempuan yang sedang duduk di kasur sedang menuliskan diarinya. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak. Sean terkejut. Ia mengenal bapak-bapak itu. Bapak itu adalah Pak Karjo. Pak Karjo datang menemui gadis itu. Pak De, ada apa Pak De?" ucap gadis itu. "Pak De cuma disuruh sama ayah kamu buat nemuin kamu," ucap Pak Karjo yang duduk di dekat dengan gadis itu. "Memangnya disuruh apa?" tanya gadis itu. "Membunuhmu," ucap Pak Karjo sembari menyayat leher gadis itu hingga mati. Saat itu datang pula seorang perempuan. Itu adalah ibu dari gadis itu. Dia kaget dengan apa yang ia lihat. Anaknya sudah terbujur kaku dengan bercak darah di tubuhnya dan tempat tidurnya.
Ibu itu menangis histeris seakan tidak rela dan tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Tapi tangis itu berhenti saat darah mengalir dari lehernya yang disayat pula oleh Pak Karjo. Kini di tempat tidur itu ada 2 mayat yang akan dipersembahkan kepada demit sebagai tumbal. Sian mengikuti Pak Karjo yang membawa 2 mayat itu ke gudang bawah tanah. Di sana ada seorang lelaki yang pastinya adalah kepala keluarga yang tega menumbalkan anak dan istrinya demi kekayaan dan menikah lagi. Karjo, cepat taruh tubuh itu di atas meja persembahan, ucap lelaki itu. 2 mayat itu ditaruh di atas meja dan ditaburi melati juga kandil di atasnya. Dan lelaki itu duduk sambil membaca mantra, memanggil demit-demit itu. Muncullah demit itu, rupanya sungguh menyeramkan. Tiba-tiba Sean pergi menuju zaman di mana keluarga itu dibunuh dan jadi tumbal. Tragedi yang sangat mengerikan yang Sean lihat. Dan tidak cuma itu, Sean pun pergi ke zamannya saat keluarganya pindah ke rumah itu. Ia melihat Pak Karjo sedang berjalan mengendap-endap, entah apa yang ia lakukan. Tapi saat ia berlari, ia menghampiri seorang anak kecil dengan umur sekitaran 10 tahunan. Dan anak itu ia masukkan ke dalam karung besar dan diseret. Karung itu dibawa ke depan ruang bawah tanah, dan kemudian dilakukan ritual persembahan untuk si demit itu. Seketika karung yang tadinya penuh dengan tubuh anak kecil itu menyusut dan juga menyusut. Saat dibuka ternyata hanya tinggal tulang belulang dan baju yang anak itu pakai. Raga dan tubuhnya dihisap habis oleh demit itu. Sean, saatnya kau kembali, sudah cukup, ucap Sarah yang masih memutarkan jarinya di bibir mangkuk. Lalu Wisnu mengambil cairan dari dalam tasnya dan mengoleskannya di mata Sean yang terpejam dan leher juga tangan dan kaki. 1 menit Sean tersadar dari perjalanannya. Ia bangun seperti layaknya manusia bangun dari tidurnya. Apa yang kau lihat? Tanya Sarah. Karjo adalah orang dalang dari semua ini, ucap Sean. Karjo penjaga rumah ini yang tinggal di belakang rumah? Tanya Maya ibu Sean. Iya, dia dalang dari semua ini. Lalu siapa lagi? Tanya Sarah. Ada 1 anggota keluarga pemilik rumah ini yang masih hidup. Dia perempuan, bernama Wijaya Putri Sukmanto, ucap Sean. Wijaya Putri Sukmanto, ucap Maya. Apa ibu mengenalnya? Tanya Sean. Dia adalah brand ambassador perusahaan ibu, ucap Maya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mbak? Sean kepada Sarah. Bu, apakah ibu tahu rumah Wijaya? Tanya Sarah ke ibunya Sean. Saya tahu, saya akan antar, ucap ibunya Sean. Esok kita ke rumahnya. Esok harinya Sarah, Sean dan ibu Sean dan juga Dion pergi ke rumah Mbak Wijaya, anak ketiga yang selamat. Sesampainya di rumah Mbak Wijaya, mereka langsung mengetuk pintu rumahnya dan keluarlah seorang wanita dengan umur 17 tahunan. Bu Maya, ada apa bu? Tumben mampir, ayo masuk, ucap Wijaya dengan ramah. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu dengan disuguhi makanan. Gini Mbak, saya kesini beserta Mbak Sarah dan juga anak saya. Ada maksud tertentu, ucap ibunya Sean. Maksudnya apa ya Bu Mai? Gini loh Mbak, saya langsung saja ya. Saya butuh bantuan Mbak. Mbak benar anak dari pemilik rumah besar di perumahan Asri, lugas Mbak Sarah. Iya, memangnya ada apa ya? Mbak kok bisa tahu? Tanya heran Mbak Wijaya. Jadi Mbak, rumah itu kini ditempati saya dan juga sering ada kejadian aneh yang ada di rumah itu. Sajen di setiap kamar, hantu menyerupai orang, rumah, dan lain-lain. Bahkan, kata Sean anak saya dan juga Mbak Sarah, ada semacam iblis yang ada di ruang bawah tanah, yang jika mantranya dilepas, dia akan membunuh setiap keluarga yang tinggal di rumah itu, ucap Mbak Sarah.
Lalu apa yang harus saya lakukan? Ucap Mbak Wijaya. Apakah ada sesuatu yang ditinggalkan keluargamu di rumah atau dititipkan kepadamu? Tanya Mbak Sarah. Sebelum ayah mati, dia menitipkan ini pada saya dan suruh saya menjaganya, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Ucap Mbak Wijaya sambil mengambil barang yang ia maksud. Dan itu adalah kotak kecil dengan keris kecil dan satu kertas. Bertuliskan sama seperti bacaan yang ditemukan oleh Sean di kamar. Sean, bukankah ini yang kamu temukan? Ucap Mbak Sarah. Iya, ini surat yang sama. Semuanya sama kok, ucap Sean. Apakah Karjo masih hidup? Iya, dia masih hidup. Setiap malam dia menculik anak-anak dan membunuhnya untuk ditumbalkan kepada iblis itu, ucap Sean. Dia adalah kaki tangan iblis itu. Kalian harus berhati-hati. Dia tahu jika kamu itu mempunyai indera keenam. Sean, saya bilang hati-hati, ucap Wijaya. Jumat Kliwon kita lakukan semuanya. Kita habisi iblis itu. Jika saja saya lebih cepat datang, mungkin keluarga kamu masih ada, ucap Mbak Sarah dengan sangat menyesal dengan kejadian 7 tahun lalu. Maksud Mbak? Tanya heran Wijaya. Saya itu diminta untuk membantu keluarga kamu, dan ketika dalam perjalanan mobil yang saya dan juga adik saya tumpangi, oleng dan menabrak pohon. Tapi tidak parah. Tapi ya akhirnya saya dan juga adik saya bisa sampai rumah itu dan menyelesaikan semuanya. Saat saya tiba hanya tinggal ibu dan kakakmu saja. Ibumu dibunuh, begitu pula kakakmu, ucap Sarah. Wijaya mendengar merasakan kesedihan yang sangat mendalam, dan dia teringat kembali masa kelam itu. Kemudian kita flashback. Di sebuah rumah terdapat keluarga yang sedang ketakutan. Mereka sedang dihantui oleh penunggu rumah itu. Ayah, aku takut, ucap seorang anak kepada ayahnya. Tenang nak, kita akan selamat, ucap seorang pria. Keluarga itu mencoba untuk keluar dari rumah itu. Semuanya berhati-hati dalam melangkah. Rasa takut dan juga cemas ada di dalam benak mereka. Mereka takut jika hantu itu muncul di hadapan mereka. Mereka berhasil keluar dari rumah itu dan bertemu penjaga rumah yang bernama Pak Karjo. Lantas mereka meminta bantuan dan menceritakan semuanya. Namun bapak itu hanya diam saja, dan seketika arit atau celurit yang dipegangnya memotong kepala seorang pria, yaitu ayah dari anak-anak itu dan suami dari seorang wanita yang bersamanya. Seorang anak perempuan yang melihat itu lantas pergi dan berlari tanpa sepengetahuan keluarganya. Seorang anak dengan umur 10 tahun pergi dan berhasil keluar dari rumah itu seutuhnya. Ia berlari terus-menerus sampai akhirnya bersembunyi di sebuah masjid di kawasan itu. Keluarga dia, mereka sedang berusaha berlari menghindari Pak Karjo. Berlari, terus berlari. Mereka kini ada di halaman belakang rumah mereka, bersembunyi di balik batu besar dengan napas yang terengah-engah. Rasa takut, cemas mereka bersembunyi. Seorang wanita sedang memeluk anaknya guna menenangkan mereka. Mah, adik kemana? Ucap seorang gadis. Adik kemana? Mama khawatir dia kenapa-napa, ucap wanita itu dengan cemas mengkhawatirkan anaknya. Maaf Ma, ya kalau aku banyak salah sama Mama, ucap gadis itu. Gak apa-apa sayang, Mama tahu kok kamu itu pengen bebas. Mama bebasin kamu. Mama juga minta maaf sama kamu atas semuanya ya. Mama belum jadi ibu yang baik buat kamu dan adik kamu. Papa sudah gak ada dan Mama mau minta maaf sama kamu nak, ucap wanita itu sambil memeluk anaknya dan dibalas oleh anaknya. Darah segar mengalir di wajah gadis itu karena leher ibunya sudah ditebas oleh Pak Karjo. Ia kaget dan ketakutan. Ia berpikir mungkin apa yang dikatakan ibunya itu adalah kata-kata terakhirnya. Gadis itu berlari sekencang-kencangnya atau sekuat-kuatnya. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana.
Ia mendekati gerbang rumahnya dan mencoba membukanya, akan tetapi gerbang yang tidak dikunci itu tidak bisa dibuka. "Mau lari kemana kamu gadis kecil?" ucap Pak Karjo yang dirasuki hantu perempuan dengan kepala yang berputar-putar dan tatapan yang tajam, juga mata yang hitam, penuh dan juga pekat. "Kau ini sebenarnya siapa? Mengapa kau lakukan ini semua?" tanya gadis itu dengan ketakutan. "Hei kau keluarga pemilik rumah ini, kau tak tahu ayahmu itu yang membuatku jadi seperti ini. Ayahmu yang menyebabkan semuanya ini terjadi. Ayahmu melakukan pesugihan padaku agar kaya dan terpandang menjadi orang. Dan dia berjanji padaku untuk membawakan tumbal, seorang anak umur 5 tahun, untuk menambah energi dan kekuatanku. Tapi dia lupa dan aku kelaparan. Akhirnya aku menghabisi kalian semua." Ucapannya itu dengan tawanya yang sangat menyeramkan dan membuat bulu kuduk merinding. Gadis itu terlihat kaget dengan apa yang ia dengar. Ternyata semua kekayaan yang ia rasakan ternyata dari sebuah pesugihan. "Lalu mengapa Pak Karjo tidak kau bunuh?" tanya gadis itu. "Karena dia adalah budakku. Dia rela menjadi budakku karena aku memberinya kekayaan," ucapnya. Gadis itu semakin ketakutan saat Pak Karjo yang dirasuki itu mendekat dengan mengacungkan celuritnya. "Habis kalian semua," ucapnya, dan berlari menghampiri gadis itu dan mencoba membunuhnya. "Wah!" teriak gadis itu dengan penuh ketakutan dengan apa yang ia alami saat itu, dan ia tidak bisa lari lagi karena dia syok dan juga tidak bisa apa-apa lagi. Tapi tidak ada yang terbunuh saat itu karena ada tangan yang menghentikan. Ia adalah paranormal yang sebelumnya dipanggil gadis itu, tapi sayangnya ia telah datang. "Kau tidak akan bisa menyakiti siapapun lagi. Hidup dan mati hanya ada di tangan Tuhan. Kau tidak berhak untuk menentukan itu," ucap Sarah. "Lepaskan," ucapnya. "Wisnu, cepat pakaikan kalung itu," ucap Sarah. Wisnu, adik dari Sarah, langsung memakaikan kalungnya kepada Pak Karjo. Wisnu memberikan barang kepada kakaknya, sebuah barang yang mirip dengan tasbih tapi bukan tasbih. Sarah kemudian mengikatkannya di tangannya sendiri dan dia mengucapkan semacam doa. Alam semesta hanya milik Tuhan, tidak ada makhluk siapapun yang bisa memilikinya, semua kuasa hanya milik Tuhan. Hantu itu pun berhasil lepas dari kalung itu dan berhasil memenggal kepala gadis itu. Gadis itu terjatuh dengan aliran darah dari lehernya. Sarah yang melihat itu benar-benar langsung sigap mengambil tali untuk mengikat hantu itu dan dibacakannya mantra agar ia terkurung dalam ruang bawah tanah rumah tersebut. Hantu itu akhirnya terkurung di ruang bawah tanah itu dan dia berkata, "Aku akan membunuh semua keluarga yang menempati rumah ini," teriak hantu itu. Pak Karjo, dia pingsan. Sarah tidak tahu kalau Pak Karjo adalah budak dari hantu tersebut. "Tidak apa-apa Mbak Sarah, saya mengerti, biarlah mereka menanggung akibatnya. Mereka yang memulai bersekutu dengan iblis itu dan mendapatkan kekayaan," ucap Wijaya. "Yang sabar ya Mbak," ucap Sehat. "Bu Maya, bisakah Mbak Wijaya menginap di rumah kalian dan izinkan saya pula menginap di rumah kalian untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu," ucap Mbak Sarah. "Baiklah, boleh," ucap Maya. "Tapi tanpa sepengetahuan Karjo, dia akan mengenali saya jika saya menampakkan wajahnya," ucap Wijaya. Di malam hari, Wijaya, Sarah beserta keluarga Sehan juga pembantunya kecuali Karjo berkumpul di ruang atas. Mereka membahas rencana yang harus dilakukan untuk melenyapkan kutukan rumah ini. "Besok Jumat Kliwon, pukul 10 malam kita berkumpul di sini. Jangan ada yang terlambat atau jiwa kalian tidak akan pernah tenang. Sehan, kumpulkan semua barang yang kamu temui mengenai rumah ini. Wijaya, siapkan dirimu.
kita akan menghadapi iblis yang sangat berbahaya, perintah Sarah. Baik mbak, ucap Sean dan lainnya hanya mengangguk. Seret, seret, suara apa itu? Tanya Sarah. Sean mengajak keluar, lalu disusul oleh Sarah. Mbak Sarah sangat kaget. Itu dia Karjo, dia membawa tumbal untuk iblis. Tapi biasanya dia mengarunginya, tapi kenapa sekarang tidak? Sarah melongo serta kaget juga miris. Atas apa yang ia lihat, seorang anak dengan banyak tusukan di badannya dan sebuah pisau menancap di kepalanya. Dia sudah tahu keberadaan kita. Dia sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Semuanya berhati-hatilah. Jangan menemui dia mulai sekarang, ucap Sarah. Semua penghuni rumah tertidur lelap kecuali Sean. Dia duduk termenung memikirkan esok hari, apakah ia akan berhasil atau tidak. Dion, seorang kakak yang melihat adiknya cemas, segera menenangkannya. Sean, kamu jangan khawatir. Kita semua akan selamat, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidur saja ya, ucap Dion menenangkan Sean. Lalu Sean menjawabnya dengan mengangguk dan memeluk kakaknya itu. Kak, Sean minta maaf ya kak. Sean belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Sean belum mampu bisa menjadi anggota keluarga yang baik, ucap Sean. Jangan ngomong gitu, kamu udah melakukan yang terbaik. Dan bagi kakak, kamu adalah adik terbaik yang kakak miliki. Dan tidak ada siapapun yang berani menyakiti adiknya Dion, ucap Dion. Sean menangis haru. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Makanya dia mengucapkan itu. Tidak mudah menjadi seorang yang mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Rasa penat, takut, dan juga cemas selalu saja menghampiri. Terkadang Sean harus merasakan lelah yang sangat berat karena dia selalu menyerap energi dari banyak orang yang dia belum bisa menyaringnya. Makanya, semua jenis energi ia serap, alhasil ia jadi sangat lelah. Atau dia terkadang takut dan juga cemas seperti saat ini. Sean beranjak tidur. Dia memunggungi kakaknya yang sudah tidur sedari tadi. Mereka sekamar karena kamarnya Dion dipakai Sarah dan juga Wijaya. Sedangkan Wisnu dia tidur di kamar tamu. Saat mata Sean mulai tertutup, muncullah cahaya di depannya. Ia kembali membuka matanya dan ia melihat satu sosok perempuan yang sama dengan yang ia lihat kemarin. Dan makhluk itu mengatakan kepada Sean, akan kutunjukkan sesuatu. Sean penasaran, lalu ia mengikuti makhluk itu. Ia keluar kamar dan dia bertemu Mbak Sarah. Mbak, ngapain di sini? Ada makhluk yang ingin menunjukkan sesuatu sama Mbak. Kok sama Mbak? Tadi juga ada ke Sean, ucap Sean. Ya udah, kita cari tahu sama-sama, ucap Sarah. Sean dan juga Sarah mengikuti arah yang makhluk itu tunjukkan, dan itu mengarahkan ke bawah tangga. Mereka heran kenapa bawah tangga dan sebuah lemari. Lalu, tiba-tiba laci lemari itu terbuka dan ada saklar di situ. Sean menekan saklar itu dan tembok pun terbuka. Ternyata ada ruang rahasia di rumah itu. Mbak Sarah, Sean, ucap Wisnu. Wisnu, kenapa kamu ada di sini? Ucap Mbak Sarah. Tadi Wisnu terbangun, lalu Wisnu mendengar kalian berbincang di depan kamarku. Wisnu penasaran apa yang kalian lakukan, ucap Wisnu. Mbak dan juga Sean ditunjukkan sesuatu oleh makhluk yang tidak tahu itu siapa, dan dia menunjukkan ruangan ini. Sean, jangan masuk dulu. Tunggu apa yang makhluk itu katakan, siapa tahu ini berbahaya, ucap Mbak Sarah. Ruangan ritual kekayaan air suci, ucap Mbak Sarah. Kenapa Mbak? Tanya Sean. Ruangan ritual kekayaan dan air suci itu yang makhluk itu katakan kepada Mbak. Di ruangan ini, ruangan ritual yang pemilik dahulu pakai untuk mendapatkan kekayaan, dan air suci itu pasti ada di dalam ruangan ini, ucap Mbak Sarah. Tapi, bagaimana kita mencarinya? Ruangan ini sangat gelap. Sebentar, aku ambilkan senter, ucap Sean. Kita masuk,
Tapi tetap hati-hati ya. Cari air sucinya, ucap Mbak Sarah. Sean, Mbak menutup komunikasi, jadi mereka akan berkomunikasi lewat kamu, ucap Mbak Sarah. Baik Mbak. Pemilik rumah ini dahulu sangat berdosa. Dia melakukan ini hanya untuk kekayaan dan melupakan sang pencipta, ucap Sarah. Mbak, ucap Sean. Kenapa? Katakan saja. Botol kecil hijau, tutupi kain putih dan diikat tali merah suci, ucap Sean. Wisnu, cari botol itu, ucap Mbak Sarah. Wisnu mencari botol itu dan mendapatkannya, dan di botol itu tertulis, yang jahat akan lenyap dengan kesucian. Mbak, kita harus bergegas, kembali ke kamar, ucap Wisnu. Iya, hari sudah sangat malam sekali. Kita lanjutkan besok dan beritahu orang rumah tentang ini, ucap Mbak Sarah. Keesokan harinya, saya, Wisnu, dan juga Sean menemukan ini. Dikatakan di botol ini tertulis yang jahat akan lenyap dengan kesucian, ucap Mbak Sarah. Itu berarti iblis itu akan lenyap jika disiram air suci ini, tanya Wijaya. Tidak, air suci ini harus disiramkan ke benda yang sangat keramat dan bisa membunuh iblis itu. Dan benda itu keris yang ayahmu berikan, ucap Sarah. Lalu bagaimana kita mengalahkannya dengan menggunakan keris? Keris itu akan Mbak mandikan dengan air suci ini. Setelah dimandikan, keris itu mempunyai energi besar yang bisa melawan ilmu jahat dan ilmu hitam, ucap Sarah. Mbak Sarah kemudian memandikan keris itu dengan air suci dan doa. Setelah dimandikan, keris itu dikembalikan ke kotaknya. Keris ini akan membunuh iblis itu. Nanti malam kita gunakan ini, tapi pertama kita harus melakukan cara baik dahulu. Jika tidak bisa, kita paksa dia, ucap Sarah. Hanya orang yang berhaklah yang bisa membunuh iblis itu dengan keris ini, dan orang itu kamu, Wijaya, lanjutnya. Lalu apa yang harus aku lakukan dengan keris ini? Tanya Wijaya. Kamu cukup menusukkannya di jantung iblis itu. Iblis itu akan mati dan terbakar karena air sucinya akan sangat cepat bereaksi, ucap Mbak Sarah. Malam telah tiba. Wisnu dan juga ayah Sean menaburi garam suci di sekitar gudang bawah tanah agar setan itu melemah. Sedangkan Sean, Mbak Sarah dan Wijaya menyiapkan dupa dan meletakkan barang-barang yang hadir karena tragedi. Keris yang sudah dimandikan air suci diletakkan di tengah-tengah dan juga dibuka. Maya dan juga pembantunya hanya bisa khawatir dan cemas, tapi mereka cukup membantu. Mereka yang akan memancing iblis itu keluar dari gudangnya karena rasa takut dari Maya dan pembantunya. Dan setiap iblis itu akan keluar, dia akan merasakan panas dan kesakitan karena kurungan yang dibuat Sarah dan juga garam suci itu. Dengan cara itulah mereka bisa sangat mudah menghadapi iblis tersebut. Tapi ya sayang, iblis itu akan tetap kuat karena banyaknya tumbal yang ia makan setiap malamnya. Dan garam itu ternyata telah disapu bersih oleh Karjo. Sean, tolong nyalakan dupa dan lilinnya, ucap Mbak Sarah. Teriakan itu berasal dari Dion. Dia terlempar sampai tembok. Entah ada apa dengan semua ini. Belum dimulai tapi sudah ada korban. Sean bergegas menyalakan dupa dan lilinnya, sedangkan Maya menyelamatkan Dion dan membawanya ke tempat yang aman. Mbak Sarah memulai komunikasi. Mangkuk berisi air suci diletakkan di depan dirinya. Jari telunjuk mulai memutari setiap bibir mangkuk itu. Saya tahu kamu ada di sini. Saya minta kamu kembali ke alammu. Kau tidak pantas ada di sini, ucap Sarah. Dan tembok rumah mulai mengeluarkan darah yang bertuliskan kau sudah mengurungku. Sudah saatnya kamu pergi, ucap Sarah. Lalu di tembok itu tertulis lagi, setelah kalian mati. Kaca tiba-tiba pecah dan lampu pun mulai padam. Hanya cahaya bulan yang menerangi rumah itu. Kita tidak akan bisa biarkan dia mengambil kita semua. Kita paksa dia pergi. Jika dia tidak mau juga, ya kita bunuh, ucap Sarah.
Semuanya duduk melingkar, fokuskan pikiran kalian. Jangan terkecoh dengan apapun. Dan banyak berdoa dalam hati. Semuanya saling berpegangan dan jangan sampai ada yang terlepas. Ingat itu, atau jiwa kalian akan diambil olehnya, ucap Sarah. Semuanya menuruti apa yang Sarah katakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh alam semesta hanya dimiliki oleh Tuhan Sang Penguasa. Tidak ada satupun makhluk bisa menghentikannya. Hanya Dia yang berhak menentukan mati hidupnya seseorang. Jangan ganggu kami dan semua manusia di dunia ini. Kalian tidak pantas melakukan itu dengan alam yang berbeda, ucap Sarah. Sedangkan lainnya pun mulai berdoa juga. Terus berdoa, jangan berhenti, ucap Sarah. Sarah meninggalkan lingkaran itu dan kemudian mengambil sebuah kalung itu untuk mencari iblis. Sarah pergi dan mencari iblis itu dari semua titik rumah. Satu makhluk muncul tepat di depannya dan mengatakan, "Hati-hati, jangan lengah, jaga semuanya. Dia adalah arwah pemilik lama rumah itu." Sarah pun mengerti dengan ucapannya. Saat dia pergi ke dapur, dia ditarik oleh Karjo dan diseret. Sarah pun berteriak meminta tolong. Wisnu yang mendengarkannya pun langsung menghampiri teriakan itu dan juga membopong Sarah. Wisnu mengambil sebuah guci dan dilemparkannya tepat di belakang leher Karjo. Karjo pun pingsan. "Cepat ambil tali, kita ikat dia," ucap Sarah. Sedangkan mereka yang di lingkaran. "Ayah, kenapa?" tanya Sean. Ayah Sean menunduk lalu dia menampakkan wajahnya. Matanya hitam, wajah seram dengan penuh darah, dan itu bukan dirinya. Maya menjerit. "Ayah, sadar ayah. Jangan mau terpengaruh oleh iblis itu," ucap Maya. "Hahaha," ucap iblis yang merasuki tubuh Riko. "Kalian tidak akan bisa membunuhku, tapi aku bisa membunuh kalian." Hahaha, ucap iblis itu. Sarah yang mendengar teriakan Maya langsung bergegas menuju tempat awal mereka melakukan doa. "Pak Riko sudah dirasuki iblis jahat. Dia akan sangat mudah membunuh kita semua. Tapi jangan khawatir, kita bisa mengeluarkannya," ucap Mbak Sarah. "Wisnu, Dion, pegang erat-erat tubuh Pak Riko," ucap Mbak Sarah. "Tidurkan dia di lantai, dan lainnya baca doa jangan berhenti sampai saya perintahkan," ucap Sarah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. "Tubuh ini mempunyai pemilik yang sebenarnya. Kau tidak berhak menguasainya. Pergi dari tubuh ini." Tubuh Riko pun melayang. "Pegang yang erat. Keluar kau. Pergi. Keluar dari tubuh ini." Seketika suasana sepi. Riko pun kelihatannya sudah sadar. Maya yang sangat cemas dan langsung mengambil tubuh Riko dan memeluknya sembari menangis. Tapi tubuh Maya seketika terhempas ke dinding oleh Riko. Ternyata iblis itu kembali memasuki tubuh Riko. Dia pun bangun dan berdiri. Dia mengatakan, "Mati." Lalu leher Riko dipatahkan oleh iblis itu, dan iblis itu keluar dari tubuh Riko. "Dia sudah tiada," ucap Sarah. Sean dan juga Dion hanya bisa menahan semua yang ia lihat. Sedangkan Maya, dia menangis histeris dan sangat terpukul. "Bi Neng," ucap Sean. Bi Neng berjalan di lantai 2. Dia menghadap ke pagar pembatas dan dia menaiki pagar itu. "Wisnu, cepat," ucap Sarah. Wisnu berlari ke atas dan mencoba menghentikan apa yang akan Bi Neng lakukan. Tetapi terlambat. Bi Neng terlanjur loncat dari lantai 2 dan jatuh lalu berlumuran darah. Semuanya yang melihatnya itu benar-benar sangat histeris. "Wijaya, ini saatnya kamu," ucap Mbak Sarah. Wijaya bergegas mengambil keris dan juga Sarah pun berwaspada. "Semuanya tetap bersama, jangan kosongkan pikiran. Terus berdoa dalam hati, apapun yang terjadi," ucap Sarah. Maya berdiri dan berjalan cepat menuju ke dapur. Dia mengambil pisau dan kembali ke ruangan awal. "Mah," seru Dion, "jangan dekati Mama. Dia bukan Mama, itu iblis." Mama sangat lelah dan juga lemah karena ayah meninggal
jadi gampang dirasuki oleh iblis, ucap Sean. Maya, apa yang kamu lakukan? Ingat anakmu, ingat keluargamu, ucap Mbak Sarah. Ma, sadar yuk ma, jangan mau terpengaruh sama iblis. Ingat, mama punya kita. Sean gak mau mama pergi sama seperti ayah, ucap Sean. Mama, mama, mama. Iblis itu pun menancapkan pisau ke kepala Maya berulang-ulang kali, dan dia beralih ke dada Maya. Tubuh Maya sudah dilumuri banyak sekali darah. Sean dan Dion pun menangis. Sean sangat sedih dan tidak tahu lagi harus apa. Dia menangis, Sarah pun mengambil tindakan. Jika kau ingin membunuh kami, jangan kamu bunuh dengan cara itu. Keluarkan wujud aslimu, ucap Sarah. Iblis itu pun keluar dari tubuh Maya. Maya tergeletak di lantai dengan darahnya yang terus mengalir dari kepalanya dan dadanya. Apa? Mau apa kamu? Ucap iblis itu. Jangan lemah, tetap kuat atau kalian akan seperti ayah dan ibu kalian, ucap Wisnu kepada Sean dan Dion. Kamu tidak pantas berada di dunia ini. Kamu hanyalah iblis yang najis dan hanya pantas berada di neraka jahanam. Tidaklah baik kamu membunuh manusia dan mempengaruhinya, ucap Sarah. Iblis itu berjalan mendekati Sarah. Sarah pun langsung ambil tindakan. Ia menyodorkan kalungnya yang berbentuk seperti tasbih. Iblis itu pun mundur kembali dan kemudian dia berteriak, "Wah!" Kalung itu pun putus dan Mbak Sarah terlempar dan terkapar jatuh di lantai. Hantu itu pun menindihnya di atas. Dia mendekatkan mukanya kepada Mbak Sarah sambil tersenyum. Kali ini kau tidak akan pernah bisa menghancurkanku, ucap iblis itu. Iblis itu membuka mulutnya dan mengeluarkan lidahnya dan berteriak, "Wah!" Mbak Sarah merasakan kesakitan dan terdiam bisu. Lalu Wisnu yang melihatnya langsung menolong Mbak Sarah. "Mbak, sadar mbak," ucap Wisnu sambil menghampiri Mbak Sarah. Iblis itu mengetahui keberadaan Wisnu dan kemudian melemparnya ke tembok dan melanjutkan lagi yang dilakukan kepada Sarah. "Dasar kau iblis jahat, lenyap kau dengan kesucian." Dan kemudian jelap, keris itu menancap tepat di punggung hingga tembus ke jantung iblis itu. Iblis itu merasa panas dan kesakitan. Dia terus mengerang kesakitan sampai akhirnya dia lenyap menjadi bayangan semu dan hilang. "Mbak Sarah, sadar mbak," ucap Wijaya. Mbak Sarah pun kemudian mulai sadar. Setelah itu datanglah ambulans dan pihak kepolisian. Sean dan juga semuanya memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, dan Pak Karjo pun dihukum mati atas perbuatannya. Malam itu adalah malam yang panjang dan yang tidak bisa dilupakan untuk mereka, ya khususnya bagi Sean dan Dion. Sekarang mereka menjadi anak yatim piatu yang tinggal bersama Bi Nur dan Wijaya. Mereka tinggal di satu rumah. Mereka membangun keluarga yang baru, dan kini rumah itu hancur ataupun dihancurkan lebih tepatnya, dan tanahnya itu pun dijual. Sean dan Dion juga keluarga barunya membeli rumah dari uang aset warisan orang tua mereka. Mereka tinggal di sebuah rumah yang tidak terlalu mewah. Sean semakin rajin dengan sekolahnya, begitupun juga Dion. Dia berubah sekali sejak kejadian itu, dan satu hal lagi, dia kembali normal. Dunia ini sudah diatur olehnya. Kita hanya perlu menjalaninya dengan baik, berbuat kebaikan, karena kebaikan akan menular kepada siapapun. Membuat hal yang tidak baik atau sampai dengan menyekutukan Tuhan, itu sangat tidak terpuji dan sangat-sangat jahat. Jadilah orang baik dan juga orang yang berguna, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Jangan menyepelekan waktu yang kalian punya. Keluarga yang hangat akan selalu ada dalam kerasnya manusia. Kehangatan yang selalu dirasakan oleh setiap makhluk di dunia ini. Tidak ada kata benci dalam keluarga. Ingat ya teman-teman. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya
kepada channel ini ya teman-teman, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang belum subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya, nilai-nilai positifnya. Yang negatif ya kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal. Sekian terima kasih, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.